Salam dan bahagia. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan proyek pertanian usaha tani kakao. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Siti Maratu Soleha, Elvira Nugraini, Vira Yulianti, Sevilla Anggriana, dan saya Angelika sebagai moderator. Daftar isi. Untuk yang pertama ada pendahuluan, kedua aspek-aspek, ketiga aspek finansial, keempat kelayakan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Tanaman kakao atau Theobroma kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Indonesia. Kakao merupakan salah satu hasil perkebunan yang mempunyai peran strategis sebagai salah satu komoditas andalan di sektor perkebunan sebagai penyumbang devisa bagi negara. Selain itu, dapat berperan dalam pengembangan wilayah dan agroindustri. Salah satu sentra produk kakao di Indonesia adalah Sulawesi Barat. Provinsi ini hasil dari pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan di mana kakao menjadi komoditas unggulan. A. Aspek-aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek legalitas. Kebijakan pembangunan pertanian adalah mengembangkan subsektor perkebunan yang diarahkan pada pengembangan perkebunan. Pemerintah memutuskan untuk mempercepat pengembangan subsektor perkebunan kakao di Indonesia. Perkebunan rakyat didefinisikan sebagai perkebunan yang dikelola oleh rakyat atau perkebunan yang dikelompokkan dalam usaha kecil. Salah satu perkebunan rakyat dengan sentra produksi kakao di Indonesia yaitu adalah Kabupaten Manjane, Sulawesi Barat. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran, di mana menjelaskan tentang dapat tidaknya suatu proyek pertanian dijalankan ditinjau dari sisi ketersediaan pasar dan pemasaran produk yang dihasilkan. Dalam jurnal tersebut memang tidak dijelaskan mengenai pasar dan saluran pemasaran yang dilakukan, tetapi dilihat dari aspek finansial, petani melakukan penjualan kakao ditandai dengan adanya penerimaan yang diterima petani. Saluran pemasaran yang mungkin saja dilakukan yaitu seperti petani pengepul perusahaan, dan petani perusahaan dengan harga Rp22.524 perak per kilo. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen usaha tani meliputi yang pertama pengelolaan tanaman, investasi dan biaya produksi, sumber daya manusia seperti keterampilan dan pengetahuan petani, penyuluhan pertanian, dan organisasi. Baik, selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi yang terbagi menjadi 4 sub. Yang pertama yaitu teknik budidaya. Teknik budidaya kakao ini dilakukan dengan pemilihan varietas dan pengolahan tanah. Yang kedua yaitu pemeliharaan tanaman, meliputi pemupukan, pemangkasan, pengairan, pengendalian hama, dan juga pengendalian dari penyakit. Yang ketiga yaitu panen dan pengolahan pasca panen. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat-alat berkebun. Sudah pasti diperlukan petani untuk membantu dalam budidaya tanaman kakao tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat aspek ekonomi dan juga sosial. Aspek sosial mengacu pada pengaruh dan kontribusi suatu kegiatan atau usaha terhadap masyarakat yang mencakup bagaimana usaha tersebut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan juga membangun hubungan sosial dan memperkuat komunitas. Yang selanjutnya yaitu terdapat aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini mencakup dampak dari kegiatan atau usaha terhadap perekonomian di mana dengan penerimaan usaha tani kakao per petani sebesar Rp40.250.786. Sedangkan biaya produksinya tuh sebesar Rp5.399.534. Pendapatan bersih yang diterima oleh per responden atau petani yaitu sebesar Rp34.745.149. Kemudian, rata-rata penerimaan usaha tani kakao per hektar itu sebesar Rp22.224.465. Sedangkan rata-rata biaya produksi sebesar Rp3.039.389 per hektar. Dengan demikian, pendapatan yang diterima sebesar Rp19.181.076 per hektar. Pendapatan ini menunjukkan bahwa usaha tani kakao mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya yaitu terdapat aspek finansial. Aspek finansial ini terbagi menjadi 3 tabel, di mana dalam setiap tabelnya itu memiliki sub-sub yang berbeda.
Tabel yang pertama yaitu rata-rata biaya produksi usaha tani kakao. Di sini terdapat uraian mengenai produksi per kilo, harga, permintaan, biaya produksi, dan juga pendapatan. Bisa dilihat rata-rata per petani dan juga rata-rata per hektarnya. Sumber data ini diambil dari makalah yang kami rangkum dari analisis data primer pada tahun 2019. Yang kedua, terdapat jenis dan nilai investasi usaha tani pada perkebunan kakao. Nah, jenis investasi yang dimaksud yaitu terdapat lahan, bibit, dan juga bangunan. Nilai yang diambil yaitu nilai dari investasi per petani, dan juga rata-rata nilai investasi per hektar. Sumber data yang diambil adalah data primer pada tahun 2019. Tabel yang ketiga yaitu rata-rata produksi, biaya produksi, dan juga pendapatan dari usaha tani perkebunan kakao. Jumlah biaya produksi meliputi biaya variabel dan juga biaya tetap, serta total dari produksi tersebut diambil dari rata-rata per responden dan juga rata-rata per hektar. Sumber data dari data primer pada tahun 2018. C. Kelayakan. Yang pertama terdapat analisis payback period. Payback period atau periode pengembalian modal adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang telah diinvestasikan pada suatu proyek atau bisnis. Analisis payback period dilakukan untuk mengetahui berapa lama atau usaha yang dikerjakan dapat mengembalikan investasi, untuk menentukan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi investasi awal. Hasil analisis desa Talambalau berdasarkan analisis payback period menunjukkan tingkat pengembalian modal investasi pada tahun ke-7, di mana tanaman kakao sudah produktif pada tahun tersebut. 2. Analisis revenue cost ratio atau RC ratio. RC ratio adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan produk. Usaha tani kakao akan menguntungkan apabila nilai RC rasionya lebih dari 1. Semakin besar nilai RC rasio, semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. RC rasio dapat dihitung dengan menggunakan rumus total revenue dibagi dengan total cost, di mana hasil dari usaha tani kakao di atas adalah 7,31. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai RC rasionya lebih dari 1, maka usaha tani kakao dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Benefit cost ratio adalah metode untuk mengevaluasi kelayakan atau keefektifan suatu proyek dengan membandingkan total keuntungan dengan total biaya yang dikeluarkan. Dari hasil yang diperoleh pada net BC ratio atau benefit cost ratio lebih dari 1, maka usaha tani dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Pada usaha tani kakao Talambalau mendapatkan hasil net BC 2,10, yang artinya usaha kakao layak untuk dijalankan. Yang keempat, Net Present Value atau NPV. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon faktor. Untuk menghitung NPV diperlukan data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasional, dan pemeliharaan, serta perkiraan benefit dari proyek yang direncanakan. Jadi perhitungan NPV mengandalkan pada teknik arus kas yang didiskontokan. Berdasarkan kriteria NPV sampai dengan umur tanaman 15 tahun, yaitu apabila NPV lebih besar dari 0, maka usaha tani kakao layak untuk diusahakan. Nilai NPV yang diperoleh pada usaha tani kakao di desa Talambalau adalah Rp41.368.29. Maka usaha tani kakao dikatakan layak secara finansial. Dari perhitungan di atas, memperoleh nilai present value net benefit, yaitu dengan nilai positif pada DF 24%, dan nilai present value net benefit memperoleh nilai negatif pada DF 27%. Nilai tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung net benefit cost ratio. Dapat disimpulkan dari hasil analisis usaha tani kakao, yaitu yang pertama, modal investasi usaha tani kakao di Desa Talambaleo, Kecamatan Tamaredo Sendana, Kabupaten Majene adalah Rp2.038.111 atau sebesar Rp16.073.431 per hektar. Untuk yang kedua yaitu biaya produksi usaha tani kakao adalah Rp5.505.637 per petani atau Rp3.035.389 per hektar per musim panen. Produksi dan pendapatan usaha tani kakao rata-rata 987 kilo per hektar, dan rata-rata pendapatan yang dihasilkan adalah Rp19.181.076 per hektar per musim panen. Yang ketiga yaitu usaha tani kakao layak untuk dikembangkan karena nilai
rasio yaitu 7,31, nilai benefit cost ratio yaitu 2,10, nilai NPV yaitu Rp41.368.029, dan nilai IRR lebih tinggi sebesar 24% dari suku bunga 12% berlaku dan payback period 7 tahun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Salam.